Shalom, salam sadis, salam weekend. Wah, koin ini yang dipump kencang ya semalam ya. Sampai tadi pagi itu koin Amrik yang ISO 2002 ya. 20022 kalau nggak salah ya ISO. Itu koin yang di pump kencang ya semalam ya. Sampai tadi pagi. Ini sekarang agak sedikit mulai koreksi, yaitu koin XRP, XLM, Algo, Habar ya. Itu koin Amrik yang ISO 20022 ya. Jadi ya kita lihat ini sekarang market posisi. Ini saya buat video di hari Sabtu ini, market cap posisi masih plus 1%, yaitu di 3 triliun, 38 billion. Volume agak naik dibanding kemarin ya. Kemarin 151 billion kalau nggak salah ya. Ini dia naik 169,5 billion. Volume transaksi naik kisaran 12%-an ya. Nah, dominance-nya drop yang bagus ya. Kemarin kan masih sempat menguat ke 571 gitu ya. Dia drop ke 56,5 nih dominance. Langsung koin ini altcoin yang Amrik lah ya. Amrik yang ISO 20022 itu yang melaju kenceng. Tapi kayak yang produk Eropa, IOTA itu nggak gimana naik ya. Itu ada ISO 20022 juga itu ya, tapi nggak gimana. Yang perform justru koin Amrik ya. Tapi ini sekarang saya buat video mulai udah agak drop ya. Tadi pagi masih habis tutup candle bentar, dia masih agak kencang karena dia waktu itu candle tutup bagus di 97,4 tadi ya, daily-nya nutup hijau, tapi waktu itu nutup hijau dia masih agak hijau juga ya. Habis tutup itu masih dia hijau kuat terus. Nah, baru-baru sejam ini dia agak drop ya. Dia drop. Sekarang saya buat video posisi BTC-nya di 96.600-an ya. Ethereum di 3.622, Solana 242, XRP di $1.80. Sekarang udah agak drop ya. Udah sedikit ini. Tapi udah market cap-nya udah lewati BNB. Ya, makanya. Nah, ini dia naik XRP. Ada yang wah kecepatan TP ini tuh, syukurin rezeki itu udah segitu gitu ya. Jangan pernah ini ya, ada jadi manusia wajar aduh agak kecil, tapi nggak usah dibawa ke ini ya. Market itu selalu gitu. Kita itu nggak ada yang bisa pastikan tepat-tepat dia punya top, nggak ada manusia yang bisa gitu ya. Itu yang benar-benar laki ya, dia dapat ambil posisi gitu. Begitu juga Anda mau serok di bottom juga gitu, nggak ada yang bisa tepat-tepat bottomnya di mana dia beli gitu ya. Tapi syukuri rezeki yang udah ada gitu ya. Coba Anda saya ada tadi pagi ini ada temen gua yang nelpon, aduh gua kecepatan TP. Gua bilang lah, lihat naik gitu lo kenapa kecewa? Gua bilang udah TP ya udah rezeki lo, daripada kemarin-kemarin lu lama orang ngomongin stable coin lu terpengaruh juga ya kan di ini akhirnya Anda goyang megangnya ya kan. Saya bilang nah, tapi tetap Anda lepas, dia lepas di kalau nggak salah
$1, dia udah ketawa waktu itu, dia lepas $1 dari dia sangkut sampai cuan 1 kali lipat lebih gitu ya, ada cuan 1 kali lah ya, itu udah ketawa gigi dia rontok. Tapi begitu naik sekarang ngeluh. Saya bilang, kamu bayangin yang lain-lain. Saya bilang ada teman satu lagi dulu dia ikut dengar ini, ya kita nggak bisa salahkan orang, dia punya decision buy and sell, dia ambil manta ya, sampai sekarang belum kejemput. Gua bilang, lu pikirin, itu orang belum kejemput, lu udah kejemput, udah cuan masih nggak tahu syukur. Gua bilang, baru dia, oh iya ya. Nah itu kadang pola pikir kita. Saya bilang, ya hold it, kamu tunggu nanti istilah reset lagi, mulai lagi nanti cari harga bawah. Saya bilang, ya kan, ya tunggu momennya. Jadi kadang manusia gitulah ya, nggak pernah puas. Waktu dibawa, waktu XRP masih setrika, mondar-mandir di situ, panas pantatnya megang sampai ini kan. Nah begitu udah ini, termasuk udah sabar setiap kali saya ini encourage, saya bilang sadis ya kan. Akhirnya udah ya makasih ya. So udah igatin gini, sekarang naik gini dia malah komplain. Gue bilang ada aja manusia. Syukurin, daripada kita pikir ada orang yang beberapa dia salah pilih koin ya, yang dulunya ngerasa akan wow gitu karena banyak dipromosikan, ini kan itu koin wow begini, akhirnya justru yang diketawain yang sekarang arah berubah karena kita nggak pernah tahu market, tiba-tiba Trump menang arah berubah gitu ya kan, terus dia ini kondisi keadaan market juga berubah. Jadi ya itu, syukurin Anda udah ada cuan 1 kali lagi itu orang. Masih ngeluh. Orang yang masih sangkut masih pikir ini mau ini ya kan, misalnya yang whole file coin ya kan, atau koin lain yang belum gimana ininya, performnya masih jauh di bawah, yang DOT misalnya kan, yang waktu orang tahun 2001 tuh kena di atas lagi, yang harga $30 something, sampai sekarang masih minus tuh DOT ya kan. Jadi kita syukurin rezeki yang udah ada, dapat tinggal olah lagi ya. Dari dulu kan saya udah bilang, kita siapapun bisa koin, kita hold koin sama tapi rezeki beda. Koin boleh sama, rezeki beda-beda. Oke, jadi jangan ini nyeselin, wah naik lagi gua begini gitu. Enggak, ya tunggu aja, momentum masih ada. Di kriptonik kalau Anda mau cuan, itu ya serok di harga murah, nanti jualnya pas dia lagi bullish. Itu aja sih. Ujiannya Pak, kesabaran ya. Yang dilatih itu kesabaran. Dan ya buat keputusan sendiri, agar tidak menyalahkan orang, siapapun. Ada kalau yang masih orang-orang baru atau yang ini, ya pasti selalu suka nyalain orang gitu. Gara-gara inflation ini, gara ini, atau gara-gara si kakek Deris kata. Ya itu, padahal tombol buy and sell di tangan dia yang nentukan duit dia, kan goblok gitu kan. Jadi masing-masing lah ya rezeki di ini. Nggak usah ngeluh, udah dapat, udah syukurin gitu. Kita coba mindset tuh dipikir, kita pikir yang lain masih sangkut belum kejemput gimana ya, gue udah ya itu udah kepegang, tunggu momen lagi gitu. Oke. Jadi market ya masih positif, kita lihat ya, ini tanggal 30 ya, besok monthly candle tutup juga ya, monthly candle tutup ya, lihatlah. Tadi ada yang tanya swing kok, semalam saya lihat, tadi pagi baru saya baca komennya, semalam dia tulis, saya nggak baca komen lagi, capek, saya nggak cek. Jadi tadi pagi saya lihat koin apa rekomend swing, resiko tanggung sendiri ya, nanti aja lihat dulu nutup candlenya gimana ya, ada kasih sign apa, kita lihat dulu gitu ya. Jadi kalau untuk hari ini hari ini santai sih, nggak pengen scalping. Tapi kalau yang mau scalping ya bolehlah lihat-lihat ini koin
yang masih bagus. BGB kayaknya bisa, kalau Anda mau long scalping kayaknya masih bisa naik. Sekarang saya buat video, dia posisi Bitget token BGB di $1.64. Saya rasa masih bisa naik dikit. Kalau mau scalping long boleh BGB. Ya. Torchen juga bisa. Torchen Run ini $6.03. Saya rasa masih bisa naik dikit. Ya. Kalau yang pengen ini long. Wih, Ondo mantap. Ondo hijau juga ya. Ondo Mande. Ya, kita lihatlah kalau hari ini santai. Tapi kalau yang mau cari koin, Anda mau swing, tunggu dulu. Tunggu dia nutup ini. Hari ini udah tanggal 30. Besok Minggu pagi lihat dia nutupnya di mana ya. Terus nanti Senin pagi juga sekalian weekly candle-nya ya. Dia nutup di mana. Paling enggak satu gambaran ya. Tapi andai kata lihatlah nanti kalau ada sih kayaknya koin yang belum naik gimana. Nanti kita lihatlah setelah tutup candle baru kita cek koin apa yang mau di swing gitu ya. Dan untuk ini weekend santai seperti biasa, saya sedikit ini jawab ada yang kemarin minta salah satu cuan army kok tolong bahas gimana kondisi Jerman yang makin dalam resesinya, kan efeknya kemana. Ya seperti biasa Sabtu agak senggang, kadang saya bahas juga geopolitik. Jadi ya udah ada kesempatan ini sekalian saya bahas dikit ya. Jadi kondisi Jerman ya memang ekonominya lagi jelek sekali, jeblok pada satu-satu kolaps gitu kan. Tapi ya akan ngefek gak? Ya pasti ngefek untuk nanti ke depan. Ini kan nanti kayak snowball. Ini masih gulung-gulung, nanti makin gede. Nah, tapi dia sendiri saya rasa ya untuk Jerman pemerintahnya untuk ngadepi kondisi ini, dia mungkin ya dia akan main dua kaki gitu kan. Dia nggak akan total pro sama Europe juga, terutama sama UK gitu, sama Amerika. Dia nggak akan gimana kerjasama gitu. Gua rasa dia di belakang, dia tetap akan main dua kaki sama Rusia gitu. Karena dia butuh banyak hal dari sana, ya, dari terutama minyaknya, gasnya gitu ya. Tapi pasti akan ngefek, ya. Kita lihat saja ini juga si Zelensky udah minta mau damai itu. Diam-diam dia udah kirim ini, dia coba ini minta deal yang teritorial yang udah dikuasai Rusia, gimana dealnya, kesepakatannya. Kayaknya dia udah tahu juga, udah mendekati Trump mau dilantik gitu kan. Nanti udah nggak ada dana lagi kan. Ini terakhir si Biden minggu kemarin masih kirimin dana gitu, ya, masih kirimin dana ke sana. Si Biden ini sebelum ini dia hambur-hamburkan uang gitu. Ya, nanti pas Trump naik bisa aja kas negara kosong itu. Yang gilanya lagi dia kirim berapa? Untuk si Ukraine 730-an juta dolar dia kirim dana lagi. Tapi yang heran mereka justru 6,6 miliar US dollar dia suntik ke perusahaan mobil, ya, EV yang dia support itu kroni-kroninya, ya, yang electric vehicle, bukan Tesla. Justru si ini Elon Musk dulunya kesel sama dia gitu kan, si Biden ngambil ini Ford sama apa gitu. Jadi perusahaan-perusahaan itu yang defisit, yang udah lay off banyak, yang rugi kan. Kenapa dia suntik ke sana 6,6 billion lagi dia hamburkan ke sana, ya, rakyat. Jadi kayaknya dia
kosongin kas juga gitu, ya. Jadi banyak hal terjadi nanti, ya kita lihatlah Trump dilantik akan gimana. Trump sendiri udah wanti-wanti, dia di belakang timnya ini ya mencegah untuk jangan terjadi perang gitu, ya. Jadi Trump sendiri udah tahu di belakang mereka si Biden sama ininya sebab pengen kasih api lagi terus lanjut ini perang, tapi Trump coba ini tim dia di belakang ada yang coba deal sama Putin, jangan terprovokasi, jangan ini kan, kalau bisa sebelum dia dilantik jangan sampai ada ini gitu. Gitu juga di Israel, di jalur Gaza juga kan sama Hizbullah, kalau bisa stop Trump mau ini. Jadi di belakang timnya juga kerja keras untuk ini supaya smooth dia sampai pelantikan gitu ya. Jadi secara geopolitik masih sangat rawan, sangat ini ke depannya 2025 ini ya. Terus terang resiko perang itu masih sangat besar karena Rusia si Putin udah prepare sekali. Kalian harus lihat apa yang dia lakukan, langkah-langkah dia itu udah kebaca ya. Udah kebaca, dia butuh support sebelum dia ini. Jadi lihat aja langkah dia. Sebelum dia kemarin itu dia tanda tangani dekret nuklir ya. Dia bisa aja dekret itu dia tanda tangani itu dia serang negara apa saja bisa pakai nuklir dengan alasan kalau negara itu walaupun nggak ada nuklir, kalau peraturan ininya kan nggak boleh kalau negara yang nggak ada nuklir kamu nggak boleh serang pakai nuklir. Tapi dia tanda tangan dekret nuklir itu, dia bisa saja serang suatu negara yang tidak punya nuklir, tapi negara tersebut didukung, di backup sama negara yang punya nuklir. Ya, nah di situ poinnya bahaya perang nuklir ini. Dan dia udah rencanakan itu sebelum dia tanda tangan dekret ini. Kamu lihat dia udah sowan ke Korea Utara, ya, dia mencari dukungan, dia mencari siapa-siapa orang-orang gua gitu yang dukung gua. Ya, dia habis dari Korea Utara, dia ke Vietnam gitu. Ya, sepulang itu terus mereka buat ini bulan kemarin, ya enggak lah, di bulan inilah November, awal November itu. Yang pertemuan BRIC, ya, pertemuan besar dan ngundang berbagai negara, ya. Di situ dia udah mau lihat kekuatan dia, siapa aja yang bergabung sama dia, ada berapa banyak negara yang ikut serta, ada berapa banyak yang nambah mau jadi anggota BRIC, join, pasti akan jadi pendukung dia gitu yang join BRIC. Di situ dia udah lihat, dia kalkulasi kekuatan dia. Nah, setelah habis dia kalkulasi, dia udah yakin dia kuat dukungan dia. Langkah nextnya lihat, dia tanda tangan, dia dekret nuklir itu. Jadi udah kebaca langkah-langkah dia, apa yang mau dia lakukan. Jadi ya kita udah harus hati-hati ya. Kalau suatu saat tiba-tiba dia hajar nuklirnya, ya itu akan terjadi gitu. Karena udah dia persiapkan gitu. Nah, jadi satu hal di situ yang harus diperhatikan tahun-tahun depan ya. Ini udah di penghujung tahun, ini udah akhir November ya kan. Besok udah Desember ya, masuk 2025 udah di depan mata, akan banyak hal-hal yang terjadi. Nah, kita-kitanya harus pinter-pinter. Jadi makanya buat kita-kita, siapapun Anda yang nonton di YouTube ini, Cuan Army, rezeki yang ada dapat di bulan November ini, kelola baik-baik, jangan kejar, ya. Kalau udah dapat, jangan greedy, tamak, mau kejar-kejar terus, dan manage uang Anda baik-baik. Karena ke depan masih banyak hal yang tidak kita sadari akan terjadi, ya. Belum lagi nanti di Indo musibah banyak tuh, ya. Hati-hati, musibah juga akan banyak terjadi, bisa aja di daerah Anda, entah rumah Anda nanti, ya kan. Jadi
kelola baik-baik dana Anda. Itu yang bisa saya sampaikan, ya. Nah, secara geopolitik masih rawan sekali tahun depan. Termasuk untuk Asia, Taiwan, ya, itu Cina sendiri, kabar yang saya dapat, dia target itu dalam 5 tahun ini harus total dia kuasai Taiwan. Di 2025 sampai 2030, Taiwan dah harus total jatuh di tangan dia. Tidak ada ini, siapa lagi Barat masuk ini, itu dia udah harus kuasai total. Itu target dia gitu. Jadi masih sangat rawan, ya, untuk wilayah Asia juga. Jadi banyak hal yang masih ini secara geopolitik itu masih abu-abu, masih rawan, ya, masih bahaya. Jadi kitanya pinter-pinter, ya, apalagi yang usaha tahun depan usaha pasti masih seret gitu, ya, PHK masih akan terjadi. Jadi makanya yang dapat cuan rezeki di November ini baik-baik atur keuangan negara. Terus tadi ada yang ini ada duit 20 juta minta ini rekom coin yang bisa cuan. Nggak ada yang garansi di kripto ini, ya. Di kripto ini hari ini Anda lihat bagus, tiba-tiba market didam, Anda sangkut, ya. Itu fakta. Kalau cuan army yang di sini, mereka saya rasa masih ingat dulu 2021 saat bulan, wah market naik-naik gitu kan. Ada yang ini tanya dia mau kawin, dia mau pakai, saya udah ingatkan waktu itu jangan pakai dana uang nikah, saya bilang. Ternyata anak itu nekat, habis dia serok, ya kan, baru berapa hari kelihatan baru naik dikit dah senang. Begitu apa dibanting, kena dam, sangkut kawan itu. Sangkut, market udah mulai buang, ya kan, makin dalam. Nggak jadi nikah itu orang, kan kasihan. Jadi buat kalian siapapun, ya, ingat baik-baik, di kripto itu Anda harus pakai uang dingin, ya, uang yang benar-benar Anda samping yang nggak terpakai, bukan yang Anda mau pakai buat ada hal-hal penting terus Anda mau adu nasib. Jangan, ya, saya minta jangan hal-hal gitu. Oke, lakukan hal yang penting. Sebelum saya nutup video hari ini, saya baca berita agak kesel. Satu lagi kejadian anak Indo di Jepang memalukan lagi, ya, di wilayah Shizuoka, Kakegawa kalau nggak salah. Anak itu udah kerja di sini 2 tahunan. Kabarnya katanya karena judi online, nggak ada duit, dia ngerampok orang tua, pasutri. Orang udah tua, ya, ditikam. 81 tahun, yang kakeknya, neneknya 78 tahun ditikam. Tapi untung dua-duanya nggak mati. Mungkin masih fisik bagus gitu. Memalukan lagi. Mulai anak-anak Indo di Jepang udah berapa kali ini kriminal, memalukan gitu. Jadi saya sarankan buat anak-anak Indo siapapun, ya, yang mau datang, mau merantau, jagalah baik-baik nama negara. Dan jangan bodoh. Ini udah tahu saya pasti anak ini entah dari kampung atau apa, udah dikasih kesempatan, bukan baik-baik bekerja, judi ini itu. Terus dia pikir, orang Jepang ini, ya, saya kasih tahu siapapun kalian yang datang nanti ke depan, Anda udah salah langkah, nggak ada duit, Anda pikir Anda mau rampok atau apa. Di Jepang ini orang nggak ada simpen duit cash di rumah. Cash itu sebatas keperluan aja, ya. Di sini itu kebanyakan, ya, mereka bayar pakai kartu gitu. Kalau yang anak-anak mudanya ya pakai yang mau simple itu, ya kayak di Indo Kris itu, di sini PayPay gitu, ya, atau Line Pay gitu. Di sini 2 yang suka mereka pakai, yang Line Pay sama PayPay gitu. Jadi nggak ada yang cash gitu. Jadi Anda mau ngerampok rumah orang pun nggak ada duitnya. Apa yang mau Anda ambil, ya kan? Oh, Anda mau ambil barangnya di sini Jepang nggak kayak di Indo bisa kamu jual ke siapa tada. Di sini nggak laku. Di sini saya mau buang barang aja saya bayar duit. Misal mesin cuci saya pindahan, ya, misal dulu mesin cuci saya bagus, nggak dijual, justru saya mau suruh ini, saya mau buang,
itu saya harus bayar gitu. Padahal mesin cuci masih bagus gitu. Ya, di Indo. Jadi, jangan bodoh lah. Siapapun anak-anak Indo yang datang merantau, ingatkan ya buat Cuan Army atau keluarganya, ada yang anak-anak muda coba datang bekerja, baik-baiklah buat negara dan jangan lakukan kriminal. Memalukan, nanti efek ke pekerja-pekerja lain jadi sulit gitu. Ya. Karena yang ditikam orang tua lagi. Dulu-dulu kejadian yang juga cewek di ini ya, dibegal. Saya nggak mau bahas ya, kurang mau ini. Tapi kali ini saya lihat udah mulai kelewatan juga anak muda 24 tahun yang dia tikam orang tua lagi gitu. Ya. Jadi ya cobalah orang Indo siapapun merantau kita harus jaga nama kita Indo. Juga supaya orang-orang lain yang ngais rezeki juga nggak nanti didiskriminasi. Karena di negara ini kadang mereka dengar berita gitu, orangnya dia, nanti pekerja-pekerja lain ditekan sama mereka. Oh, dari Indo ya, rata-rata buat kriminal ini itu. Jadinya jelek nama kita. Ya kan? Jadi kita juga harus jaga nama kita, bawa diri ke negara manapun merantau, kita juga sebenarnya bawa status nama negara, itu yang harus mereka ingat baik-baik. Jadi begitu aja pembahasan video di hari Sabtu ini ya. Relax, santai buat semuanya. Oke, yang udah ada rezeki syukurin ya. Rezeki itu udah diatur sama yang di atas. Yang penting jangan lupa udah dapat rezeki, sedekah juga biar rezeki itu continue. Oke. Have a nice weekend buat semuanya. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Haleluya.